Kelihatan nggak screen-nya, guys? Halo? Halo? Kelihatan, Oke, kelihatan, kelihatan. izin memulai ya. Kelihatan, Jel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Afi, selaku dosen pengampu mata kuliah digital marketing, beserta teman-teman sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Jadi, kami dari perwakilan kelompok satu akan mempresentasikan mengenai proyek blueprint yang sudah kami revisi dari tanggal alias presentasi bulan Juni kemarin, dari revisian yang sudah ada, yaitu menambahkan rekap kegiatan dan juga timeline kegiatan. Baik, dari slide yang pertama, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu dari saya sendiri, Angela Kusin Paraswari dengan NIM 32232914 dan rekan-rekan saya. Saya Vira Emilia dengan NIM akhir 78. Saya Anissa Putri Suwandono dengan NIM 32232869. Saya Rizky Bianti dengan NIM 32232864. Saya Dima Bada Fitria dengan NIM 32232859. Baik, untuk penjelasan yang pertama dari latar belakang, di sini kami mengambil 4 aspek. Yang pertama, perkembangan teknologi digital itu mengubah cara bisnis memasarkan produk dari konvensional ke digital marketing. Kemudian adanya media sosial dan juga platform food online itu membuka peluang yang besar bagi UMKM tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang besar. Nah, di sini kami menarik satu kedai, yaitu kedai Mang Endul yang bertempat di Taman Baru Banyuwangi, di mana kedai ini merupakan UMKM kuliner lokal Banyuwangi yang menurut kami membutuhkan strategi digital untuk memperluas jangkauan pasarnya. Di sini tujuan kami yaitu membranding dengan konten yang menarik, kemudian bisa menyebar ke multi platform yang menjadi kunci untuk meningkatkan visibilitas dan juga volume penjualan. Seperti yang kita tahu, di sini misi kami adalah membantu Kedema Endul, UMKM kuliner lokal Banyuwangi untuk terus tumbuh dan juga bisa bersaing di era digital melalui strategi digital marketing yang terukur dan juga efektif. Sedikit menyinggung mengenai latar belakang UMKM di Indonesia. UMKM di Indonesia tercatat sebanyak 64,2 juta dan di mana di sini berkontribusi 61% terhadap PDB nasional di Indonesia. Baik, yang kedua ada profil dari kedai Mak Endul sendiri, di mana ciri khas dari kedai ini yaitu menjual tahu kocek crispy. Lokasinya ada di depan Kelurahan Taman Baru, Banyuwangi, berdiri resmi dari tanggal 14 September 2025. Perjalanan usahanya itu ya menjual produk unggulannya tahu kocek yang sudah dipasarkan dan juga dikenal oleh masyarakat sekitar Taman Baru kurang lebih sudah 3 tahun sebelumnya. Di mana dari ibu owner sendiri hanya mengeluarkan modal awal sebesar Rp100.000. Dari modal sederhana ini lahirlah usaha rumahan dengan cita rasa yang kini digemari oleh banyak masyarakat. Nah, perkembangan usahanya sendiri yang berawal dari hanya satu menu, yaitu tahu kocek, dan sekarang sudah beralih dan semakin berkembang dengan beragam menu Iya, Pak. makanan dan minuman. Yang kemudian menu makanannya itu ada tahu kocek, cilok bengor, dan juga cilok kuah lava. Di mana tahu kocek sendiri memiliki rasa crispy dan juga renyah. Untuk cilok bengor itu memiliki rasa pedas, gurih, dan juga nendang. Dan yang cilok kuah lava ini memiliki rasa pedas lava dan membuat yang mencobanya itu merasa ketagihan. Nah, untuk menu minumannya sendiri itu ada 4 jenis, yaitu ada ice coffee, ice tea, ice matcha, dan juga ice cincau. Di sini dari ibu owner itu memiliki berkontribusi dengan bahan-bahan baku yang berkualitas seperti menggunakan tahu segar dari produsen rumahan atau home industri lokal, kemudian tepung dan juga bumbu berkualitas dari toko bahan kue, dan yang paling penting adalah untuk kualitas bumbunya pun juga terjaga setiap harinya agar cita rasanya terbentuk dengan sempurna. Nah, keistimewaan dari tahu kocek sendiri itu diolah dengan teknik khusus sehingga tekstur luarnya itu crispy dan juga renyah, bagian dalam tetap lembut dan juga nikmat. Nah, ciri khasnya yang membedakan dari tahu kocek pada umumnya itu ya dari tekstur luar crispy yang dibaluri oleh tepung terigu. Nah, daya tarik utamanya ini membuat tahu ini sendiri mudah diingat dan juga digemari oleh para pelanggan. Next slide, bisa dijelaskan oleh rekan saya.
Untuk slide selanjutnya di sini itu ada tahapan pembuatan produk kedai kedai McDonald's. Yang pertama di sini itu ada tahu koceknya. Tahu koceknya ini untuk langkah pertama ini ada persiapan bahan-bahannya, kedua pembuatan adonan, ketiga pengisian dan pengukusan, keempat penggorengan, kelima pembuatan sambal yang ciri khas dari kedai McDonald's, dan yang keenam penyajian. Untuk tahap cilok, cilok bengor dan cilok kuah lava, pembuatannya kurang lebih hampir sama. Step-stepnya itu hampir sama. Untuk cilok bengor yang pertama di sini itu ada persiapan adonan, kedua pembentukan, kedua pelaksanaan pembuatannya, yang ketiga pembentukan, ketiga perebusan, yang kelima ada pembuatan kuahnya, dan yang terakhir selesai. Untuk yang tiga, di sini ada cilok kuah lava, hampir sama sama cilok bengor. Yang pertama ini persiapan adonan, kedua pengulenan, yang ketiga pembentukan, yang keempat perebusan, kelima pembuatan kuah lava, dan yang terakhir adalah penyajian. Kurang lebihnya seperti itu. Dari ketiga ini, tahu kocek tahu koceknya yang berbeda, yang kedua yang cilok bengor dan cilok lava ini hampir sama. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada pengaruh digital marketing terhadap peningkatan brand awareness Desma Indul. Dalam era digital, strategi pemasaran menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan suatu brand. Perubahan perilaku konsumen yang kini lebih aktif mencari dan membeli produk secara online mendorong kedai Sma Indul untuk memanfaatkan digital marketing sebagai strategi utama dalam membangun brand awareness dan menghadapi persaingan usaha kuliner melalui platform seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, GoFood, ShopeeFood, dan Google Maps. Next. Selanjutnya untuk slide ini yaitu menjelaskan strategi digital marketing yang diterapkan oleh Kresma Indul untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan penjualan, serta membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Strategi yang digunakan memanfaatkan berbagai platform digital sesuai dengan fungsinya. Yang pertama di sini ada Instagram, yang dimana Instagram digunakan untuk membangun branding dan menampilkan konten promosi yang menarik. Selanjutnya ada TikTok, yang dimanfaatkan untuk menjangkau audiens yang lebih luas melalui video pendek yang mudah viral. Lalu website berfungsi sebagai pusat informasi resmi mengenai usaha, menu, dan kontak. WhatsApp Business digunakan untuk mengkomunikasikan langsung dengan pelanggan serta menerima pesanan. Lalu ada GoFood dan ShopeeFood menjadi saluran penjualan online yang memudahkan konsumen melakukan pembelian, sedangkan untuk Google Maps membantu pelanggan menemukan lokasi usaha sekaligus meningkatkan kepercayaan melalui ulasan. Dengan strategi yang terintegrasi ini, kedai Sma Indul mampu meningkatkan brand awareness, memperluas jangkauan pasar, serta mendorong pertumbuhan penjualan. Next. Lalu di sini ada picture beberapa platform yang digunakan oleh kedai Sma Indul. Yang pertama di sini ada TikTok. Next. Lalu di sini ada GoFood dan ShopeeFood. Next. Lalu di sini ada Google Maps. Next. Dan di sini ada beberapa ulasan terkait dengan Endul dari konsumen. Next. Selanjutnya ini pengaruh digital marketing terhadap peningkatan brand awareness kedai Smack Endul. Jadi dalam era modern ini strategi pemasaran menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan sebuah brand. Melalui berbagai platform
digital seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lainnya, kedai Mark Edul ini mulai membangun kehadiran secara digital secara bertahap. Konten yang dibagikan tidak hanya menampilkan produk semata, tapi juga menonjolkan keunikan tahu kocek dengan tekstur crispy khas yang membedakan dari produk yang lainnya. Yang pertama seperti kinerja platform digital, yakni Instagram. Instagram ini telah memiliki sebanyak kurang lebih 35 followers dengan tontonan 8 konten yang telah diunggah, terdiri dari 1 konten Reels dan 2 konten feed. View terbanyak yakni sebesar 2.000. Untuk TikToknya dengan jumlah followers kurang lebih 20 followers. Untuk videonya sudah mengunggah 4 video. Untuk viewers terbanyak sebesar 1.000. Selanjutnya di WhatsApp Business. WhatsApp Business ini kita memanfaatkan sebagai sarana komunikasi langsung yang personal antara kedai Mark Endul dengan pelanggannya. Platform ini menjadi jalur utama penerimaan pesanan dari pelanggan tetap yang sudah mengenal produk secara langsung. Melalui fitur ini, informasi mengenai menu terbaru dari promo harian dan juga penyebaran pelanggan secara rutin, sehingga membantu menjaga keterlibatan pelanggan yang sudah ada. Ada juga GoFood dan ShopeeFood ditujukan untuk membuka saluran penjualan baru yang memungkinkan produk dijangkau oleh konsumen yang lebih luas. Sejak terdaftar, kedua platform ini mulai menerima pesanan dari konsumen di luar jangkauan fisik kedai. Selanjutnya ada Google Maps, di mana Google Maps ini terdapat indikasi permintaan yang cukup menjanjikan dari konsumen digital. Total jangkauannya seperti Instagram sebesar 2.000 dan juga TikTok sudah sebesar 1.000 lebih. Next. Analisis Key Performance Indicator atau KPI yang pertama, click-through rate atau CTR. CTR ini mengukur persentase pengguna yang mengklik atau berinteraksi lebih lanjut setelah melihat konten. Berdasarkan data Instagram, dari total 2.000 tayangan itu tercatat 43 interaksi sehingga menghasilkan 2,26%. Untuk TikToknya itu lebih kecil sebesar 1,66%. Selanjutnya ada CVR, mengukur persentase konsumen yang melakukan pembelian setelah melihat konten. Dari CVR ini, WhatsApp Business tercatat tertinggi karena interaksi yang terjadi bersifat personal dan konsumen yang menghubungi melalui WhatsApp umumnya sudah memiliki niat beli yang sangat kuat. Selanjutnya ada CPL. CPL ini mengukur biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu calon konsumen yang tertarik dengan produk kedai Mark Endul. Untuk konten video atau foto ini kita melakukan sendiri, jadi pengeluarannya itu 0%. Untuk kuota internet sebesar 50.000 dan juga biaya komisi online food kurang lebih 30-60.000. Total estimasinya sebesar 80-110.000. Untuk CPS-nya ini biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan transaksi penjualan dari selama periode April sampai bulan Juli ini. CPS yang diperoleh ini sebesar antara 1,33 sampai 1,833 ribu. Untuk LTV ini mengukur total nilai dihasilkan dari seorang pelanggan selama mereka terus berinteraksi dengan usaha kedai Mark Edul. Dari nilai LTV ini sebesar 630.000 per pelanggan ini jauh melampaui biaya akuisisi pelanggan yang hanya berkisar 2.000 sampai 3.000, menunjukkan bahwa setiap pelanggan berhasil dikonversi memiliki nilai jangka panjang yang sangat signifikan bagi keberlangsungan usaha. Dari ringkasan KPI ini, secara keseluruhan penerapan digital marketing memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan brand awareness kedai Mark Edul.
Dari analisis KPI ini menunjukkan bahwa cara digital yang ditetap sudah berjalan pada jalur yang tepat untuk efisiensi pemasaran yang tinggi melalui pendekatan organik dikombinasikan dengan nilai LTV pelanggan yang signifikan menjadi fondasi yang kuat untuk pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Next. Untuk selanjutnya di sini ada target pasar dan karakteristik konsumen. Yang pertama ada target pasar. Target pasar di sini ada 4. Yang pertama ada segmentasi demografis, kedua segmentasi geografis, ketiga segmentasi psikografis, yang keempat ada segmen perilaku behavioral. Untuk yang segmen demografis, di sini ada remaja hingga dewasa untuk usia 15 sampai 25 tahun. Untuk yang pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Selanjutnya ada pendapatan menengah ke bawah hingga menengah pengguna aktif media sosial. Yang kedua ada segmentasi geografis yang di mana ada masyarakat di sekitar Banyuwangi, Jawa Timur, khususnya Kelurahan Taman Baru dan sekitarnya. Selanjutnya ada konsumen yang dapat menjangkau kedai secara langsung, dan yang terakhir ada konsumen dalam radius pengantaran GoFood dan Shopee Food. Yang ketiga ada segmentasi psikografis, di mana yang pertama ada menyukai makanan praktis dan cepat saji, yang ketiga gemar mencoba kuliner baru atau jajanan viral, yang ketiga ada aktif di Instagram, TikTok sebagai referensi kuliner, dan yang terakhir ada gaya hidup santai, suka berkumpul, makan sebagai bagian dari aktivitas sosial. Dan yang keempat ada segmentasi perilaku atau behavioral, di mana sering membeli makanan ringan untuk camilan harian dan teman berkumpul. Selanjutnya ada sensitif terhadap harga dan responsif terhadap promo. Dan yang terakhir memilih pembelian praktis via aplikasi pesan antar online. Selanjutnya karakteristik konsumen. Karakteristik konsumen ada 5. Yang pertama ada price sensitive atau peka terhadap harga. Yang kedua menyukai kepraktisan. Yang ketiga tertarik pada visual dan tren. Keempat loyal jika puas. Kelima aktif secara digital. Untuk yang pertama ada price sensitive atau peka terhadap harga, yakni memilih harga terjangkau dan sepadan dengan kualitas, dan strategi efektif yakni harga kompetitif, promo dan diskon pembelian pertama, paket menu hemat. Untuk yang kedua ada menyukai kepraktisan, di mana mengutamakan kemudahan cepat dan tidak ribet. Yang kedua ada produk siap saji, ketiga pesan mudah via GoFood, Shopee Food, dan yang terakhir ada komunikasi secara via WhatsApp. Yang ketiga, di sini ada tertarik pada visual dan tren. Yang pertama ada foto dan video produk yang menarik dan autentik. Kedua, konten FYP di TikTok. Yang ketiga ada ulasan dan testimoni positif mempengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya, yang keempat ada loyal jika puas, di mana pembelian ulang dan menjadi pelanggan setia. Yang kedua, rekomendasi dari mulut ke mulut. Dan yang terakhir ada ulasan positif di Google Maps dan aplikasi food delivery meningkatkan LTV usaha. Yang terakhir kelima di sini ada aktif secara digital. Yang pertama ada mencari rekomendasi kuliner di Google Maps dan medsos. Kedua, mengikuti konten makanan di Instagram dan TikTok. Yang ketiga, memesan via aplikasi food delivery. Yang keempat, berkomunikasi dan memesan via WhatsApp. Selanjutnya ada profil konsumen tipikal atau buyer personal. Di sini ada namanya Andi, usia 22 tahun, status mahasiswa. Untuk pekerjaannya ada part-time, lokasi di Banyuwangi. Untuk pendapatannya sekitar 500 sampai 2 juta. Selanjutnya ada kesimpulan.
Dengan memahami target pasar dan karakteristik konsumen, kedai Mark Andrews dapat merancang strategi digital marketing yang tepat sasaran, meningkatkan brand awareness, menarik lebih banyak pelanggan, dan mendorong penjual secara berkelanjutan. Next. Selanjutnya mengenai kreativitas dan inovasi produk. Untuk kreativitas dan inovasi kedai Smaendul sendiri, kedai Smaendul itu mengembangkan usaha kuliner dengan mengutamakan kreativitas dan inovasi melalui penyajian makanan dan minuman yang terjangkau. Namun memiliki nilai tambah dari segi rasa, tampilan, dan juga pemasaran. Usaha kedai Smaendul memanfaatkan bahan-bahan sederhana menjadi produk yang lebih variatif dan menarik sehingga mampu bersaing di pasar kuliner. Untuk kreativitasnya sendiri, yang pertama meliputi variasi produk. Kedai Smaendul mengembangkan produk utama yaitu tahu kocek menjadi beberapa menu tambahan seperti cilok bengor, cilok kuah lava, es teh ori, dan es teh cincau, sehingga pilihan konsumen semakin beragam. Lalu untuk kreativitas yang kedua ada pengembangan bahan dan rasa. Kedai Smaendul mengolah bahan sederhana menjadi produk dengan cita rasa khas, seperti bumbu kuri pada tahu kocek, cilok dengan bumbu pedas dan kuah lava, serta minuman teh dengan tambahan cincau. Lalu yang ketiga dari packaging dan juga logo. Kedai Smaendul menggunakan kemasan styrofoam untuk makanan, cup transparan untuk minuman, serta logo yang sederhana, mudah dikenali dan dapat memperkuat identitas merek. Lalu adapun inovasi dari kedai Smaendul meliputi yang pertama pengembangan produk. Kedai Smaendul menciptakan variasi menu dengan ciri khas tersendiri, seperti tahu kocek dengan bumbu khas, cilok dan cilok kuah serta es teh cincau sebagai Ini Dima sudah, soalnya suaranya putus-putus ya. Halo? Kayaknya jaringannya Dima lagi nggak bagus ya, soalnya Dima juga keluar dari Zoom. Nah, oh, ya. Baik, selanjutnya ada testimoni dari customer yang kami ambil dari Instagram, dari TikTok, dan juga dari WhatsApp. Kemudian di sini ada rekap penjualan selama kurang lebih 12 minggu di 3 bulan Mei, Juni, dan Juli, di mana rekap yang paling tertinggi itu ada di bulan Juli. Untuk rata-ratanya transaksi sekitar 300 sampai 350 ribu. Untuk rekap penjualan ini kami ambil secara offline, kemudian ada dari platform Shopee Food dan juga platform GrabFood. Yang terakhir di sini ada timeline kegiatan selama kami mengembangkan program UMKM ini dari kedai My Endu sendiri, yaitu dari tanggal 20 April kita melakukan observasi dan juga menanyakan terkait digitalisasi yang sudah dilakukan atau belum oleh mitra kami, yaitu kedai My Endu.
Dan di sini kami mengidentifikasi secara operasionalnya, kemudian kita mengkoordinasikan juga untuk pemiliknya dan juga pendaftaran mitra resto. Jadi di sini pendaftarannya itu untuk Shopee Food dan juga GrabFood. Kemudian pada tanggal 21 April, kita mulai membranding dan juga identitas visual digital. Nah, untuk brandingnya sendiri kami ada di 3 platform ya. Yang pertama ada Instagram, TikTok, dan juga web marketplace. Di sini kami mendaftarkan email secara resmi, kemudian mendaftarkan sosial media, kita membuatkan desain atau stiker kemasan, dan juga website usaha. Namun untuk websitenya kita nonaktifkan dikarenakan maintenance yang tidak memungkinkan. Jadi hanya menggunakan Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp bisnis. Kemudian tanggal 25 April ada integrasi dan juga pembayaran secara kris. Kemudian kita juga mendaftarkan peta lokasi melalui Google Maps. Dan di tanggal 30 April kami mulai membuat konten promosi yang kreatif dan juga mengkoleksi hasil testimoni yang didapat dari platform online. Begitupun tanggal 28 April sampai 4 Mei di Selingi itu kita ada penyusunan makalah, laporan penanggung jawab, dan juga PowerPoint yang sedang kami presentasikan pada malam hari ini, di mana terdapat analisis data, laporan kegiatan. Baik, dapat ditarik kesimpulan di mana kedai Mak Endul sendiri merupakan UMKM kuliner yang berkembang dari usaha sederhana dengan modal awal 100.000 menjadi kedai dengan berbagai variasi produk yaitu tahu kocek dan juga minuman-minuman lainnya dengan keunggulan utama terletak pada kualitas bahan, proses pembuatan manual, serta cita rasa khas seperti tahu kocek crispy dengan sambal terasi goreng yang menjadi identitas produk. Penetapan strategi digital marketing melalui berbagai platform seperti Instagram, TikTok, WhatsApp bisnis, dan layanan pesan antar terbukti efektif dalam meningkatkan brand awareness dan juga jangkauan pasar. Pendekatan ini mampu menghasilkan performa yang cukup baik secara organik dengan biaya pemasaran yang efisien. Target pasar yang jelas serta kombinasi kreativitas dan inovasi baik dalam pengembangan produk maupun sistem penjualan multisaluran online dan offline menjadi faktor utama yang mendukung daya saing dan pertumbuhan kedai Endul dari tengah persaingan bisnis kuliner. Baik, itu saja presentasi kami pada malam hari ini terkait penambahan revisi di laporan, yaitu timeline kegiatan, analisis channel yang paling efektif, dan juga rekap penjualan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan dalam presentasi pada malam hari ini. Kami dari kelompok 1 izin pamit undur diri dan menutup presentasi ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.